Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi hari ini dengan saya Clara Novita Anggraini dalam mata kuliah komunikasi interpersonal dengan kode mata kuliah KII 1I2. Nah, kalau kemarin di pertemuan pertama kita sudah berbicara sekilas tentang apa sih itu komunikasi interpersonal. Kali ini kita akan lebih mendalami di pertemuan kedua ini bagaimana sebenarnya dasar-dasar komunikasi interpersonal itu, bagaimana sebuah komunikasi interpersonal prosesnya itu bisa terjadi. Oke, sebelumnya izinkan saya untuk share screen dulu. Seperti yang kita ketahui bersama ya, dan kalian pasti sudah belajar tentang proses komunikasi kemarin pada saat semester pertama. Nah, hari ini kita akan melihat lebih jauh spesifik kepada komunikasi interpersonal, di mana komunikasi ini terjadi antar dua orang saja, gitu. Makanya namanya interpersonal. Oke. Yang pertama, komunikasi itu pasti selalu tentang menggunakan pesan untuk menghasilkan meaning atau makna. Nah, itu pengertian komunikasi menurut Korn dan kawan-kawan tahun 2000 ya. Jadi, tujuannya selalu adalah untuk menghasilkan makna. Gitu. Makna yang bagaimana nih? Tentu saja yang mutual understanding. Nah, zaman dulu dari perkembangan teorinya ya, ada dua model komunikasi. Kalau dulu itu pasti selalu early model itu selalu one way communication, back and forth chain of text message gitu ya. Nah, ini tuh ya biasa ya, kemarin kita sudah membicarakan juga sekilas dari komunikator, ada pesan melalui media disampaikan kepada komunikan. Sudah sampai di situ saja. Oleh karena itu, model ini dianggap gagal untuk mengcover kompleksitas dari manusia itu sendiri. Gitu. Seperti apa? Kita lihat di sini ya. Nah, sekarang apalagi kita sudah zaman digital ya, kita sudah benar-benar transaksional gitu. Kalau dulu kita nggak bisa memberikan feedback dan kompleksitas manusia itu tidak dipertimbangkan dalam proses komunikasi, model komunikasi. Nah, sekarang transactional communication model ini sudah tidak bisa dihindari itu sejak kita punya gadget di tangan kita punya berbagai aplikasi untuk melakukan komunikasi, mulai dari yang video call gitu yang kita bisa melihat wajah gitu, kita bisa mendengar suara, sampai dengan text message aja gitu yang kita cuma baca teksnya aja gitu ya. Nah, bisa lihat di sini transactional communication model ya. Kalian lihat di sini yang namanya komunikan itu sekarang udah nggak komunikan ya, tapi juga merupakan komunikator. Kenapa? Karena dia juga melakukan aktivitas mengirim pesan, menerima pesan, kemudian juga menguji makna. Gitu. Jadi dia juga melakukan decoding dan encoding pesan gitu. Nah, sekarang ya, sejak dunia zaman digital ini kan kita bisa banget gitu menjadi produsen, kemudian distributor dan juga penerima pesan dalam satu waktu gitu ya. Misalnya kita menerima sebuah pesan WhatsApp, kemudian kita tinggal pencet copy paste pada saat itu juga kita forward lagi ke orang lain. Nah, itu kan kita juga otomatis menjadi komunikator gitu. Nah, dalam transactional communication model ini bisa kita lihat ya, lingkungan itu sangat berpengaruh. Ada yang namanya lingkungan dari komunikator, yang pertama kali mengirim pesan, kemudian ada juga lingkungan dari komunikator yang menerima pesan gitu ya. Jadi lingkungan itu tidak hanya milik satu orang pengirim pesan aja gitu. Nah, di sini juga kalian bisa lihat noise-nya bisa ada di mana-mana, bukan cuma di dalam media itu sendiri gitu ya. Kalau misalnya kan kayak misalnya sekarang kita menjalani perkuliahan online, tiba-tiba laptop kita mati atau tiba-tiba kita hilang sinyal gitu keluar dari Zoom.
Zoom meeting misalnya gitu. Nah, ini kan berarti kendala atau noise dari luar gitu ya. Dalam transactional communication model ini, kendala dari manusia itu sendiri juga dipertimbangkan sebagai seorang komunikator gitu ya. Nah, apa saja sih insight dari transactional communication model ini? Yang pertama adalah meaning itu exist in and among people. Jadi meaning itu ada pada orang yang mengekspresikan pesan dan juga ada pada orang yang menginterpretasikan pesan. Beda dengan komunikasi model lama yang one way ya, di mana makna itu hanya dimiliki oleh komunikator yang menyampaikan pesan gitu. Kemudian ada environment dan noise affect communication. Nah, ini tadi ya. Jadi lingkungan gitu ya. Lingkungan komunikator itu sangat mempengaruhi efektivitas komunikasi gitu. Nah, yang dimaksud dengan lingkungan ini adalah personal experiences dan cultural background dari masing-masing komunikator gitu. Kayak misalnya sekarang kita ada sebuah pesan yang berbunyi langit itu indah sekali gitu. Nah, untuk orang-orang yang berasal dari Indonesia Timur gitu, untuk orang-orang yang berasal dari Jakarta, untuk orang-orang yang berasal dari Sumatera Barat misalnya, pengertian akan langit yang sangat indah sekali ini bisa jadi beda-beda gitu ya, karena kita kan tahu semakin ke tengah, semakin ke timur, alam itu kan masih jauh lebih terjaga ya, makanya langit itu bisa menjadi lebih indah itu berdasarkan pengalaman saya ya. Nah, ini personal experiences gitu. Ketika saya ada di Sumbawa gitu atau di Makassar gitu atau di daerah Indonesia tengah ke timur itu gampang sekali menemukan langit yang berwarna biru cerah dan sangat jernih gitu dan kalau malam hari itu bintangnya banyak. Beda ketika saya ada di Pulau Jawa atau misalnya di kota Jakarta gitu ya, sangat jarang sekali bisa menemukan warna langit yang sebiru dan secerah itu gitu. Jadi environmental dari seseorang itu sangat menentukan efektivitas dari komunikasi. Kemudian noise. Nah, noise ini tidak hanya external noise kayak yang tadi saya bilang ya, tetapi ada juga physiological noise, yaitu faktor fisik dari komunikator itu sendiri. Misalnya nih, seorang komunikator ini sedang mengalami sakit kepala, gitu. Itu kan pasti akan sangat mempengaruhi penerimaan seseorang terhadap pesan. Kemudian ada lagi psychological noise. Nah, ini adalah keadaan psikologi seseorang ya. Nah, kalau misalnya seseorang sedang tidak konsentrasi pada saat menerima pesan, itu bisa jadi penangkapannya akan pesan, pemaknaan pesan itu tidak semutual yang diinginkan, gitu ya. Kemudian yang ketiga ada channels make a difference. Jadi mediated communication itu sekarang bentuknya banyak banget. Kita bisa komunikasi lewat phones, lewat HP, gitu, lewat email, lewat internet, gitu. Nah, masing-masing channel ini punya keunggulan dan kelemahannya sendiri, gitu. Nah, untuk melihat keunggulan dan kelemahan masing-masingnya ya, mulai dari yang bentuknya video call, kemudian pesan suara, kemudian text message gitu. Nah, ini akan kita pelajari pada pertemuan minggu depan. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian materinya dari saya. Jangan lupa kerjakan kuis di LMS untuk memenuhi syarat presensi pada hari ini. Tetap jaga kesehatan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.